Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Ada gak sih Bang knalpot racing yang suaranya mirip sama dengan standar atau suaranya tidak berisik ya? Plus gaya. Nah, ada. Dan nanti kita akan tes. Kita akan bandingkan ya suaranya dengan knalpot racing plus dengan knalpot Satria FU. Nah, ini Satria FU karburator ya yang banyak dipakai di setiap motor. Nah, saya akan bahas. Kebetulan ini saya pakai knalpot merek Lone Rider ya. Ini knalpot Lone Rider tipe silen. Nah, tipe silen itu tipe yang tidak berisik. Jadi knalpot racing tapi tidak berisik ya. Nah, ini dia kan pembahasannya. Tentu kita akan tes juga dan bandingkan dengan knalpot racing. Check it out kan, gaspol. Apa aja sih keunggulannya? Ini dia. Oke, ini dia knalpot Lone Rider yang saya beli ya kan. Sebetulnya pilihannya ada dua kan. Ada yang bahan yang biasa ya, yang biasa. Terus ada yang blue, warnanya maksudnya. Ada stainless biasa dan ada yang blue begini ya. Kalau yang stainless biasa itu harganya untuk Satria FU ya kan ya. Karena Lone Rider ini menyediakan untuk berbagai jenis motor ya. Mungkin cek aja di sosmednya atau cek di marketplace-nya ya. Yang jelas ini motor Satria FU hanya sebagai contoh ya di motor saya ya. Nah, ada dijual juga dengan full set, pipa leher plus dengan silinser. Ada yang cuman jual silinsernya aja ya. Misalnya saya udah punya lehernya nih, supaya lebih hemat beli silinsernya aja bisa. Dan tentu ini sebetulnya ini harusnya anti tilang ya, karena suaranya mirip dengan standar. Jadi kalau polisi mempermasalahkan, wah ini knalpot racing harus ditilang, patut dipertanyakan. Karena yang dipermasalahkan itu suaranya kan. Ini sementara suaranya mirip dengan standar. Kalau nggak percaya kita tes aja langsung. Dan ini memang harusnya anti tilang. Walaupun knalpot bentuknya racing tapi suaranya standar. Itu yang jadi masalah kan kebisingan. Kalau kebisingan tentu harusnya kalau polisi yang paham harusnya tidak ditilang ya. Oke, ini dia kan ya pembahasannya. Nah, ini saya copot dulu silinsernya ya. Saya copot silinsernya. Sebelumnya saya pakai standar knalpotnya FU karburator ya. Kenapa sih Bang pakai FU karburator? Ya karena memang mantap, terus juga nggak berisik. Karena sekarang udah nggak musim lah berisik-berisikan knalpot ya. Yang penting sekarang suaranya adem tapi tenaganya mantap. Nah, dari keterangan Lone Rider pas saya beli, ini saya belinya yang ini ya. Untuk Satria FU ya, untuk motor lain pasti lebih murah. Kalau yang stainless biasa yang tanpa biru-biru begini harganya 900.000 full set. Leher sama ini ya, sama silinser. Kalau saya ini belinya 1.300.000 karena yang warna biru. Tapi kalau silinsernya aja 500 ribuan. Jadi misalnya motor Matic, Bebek, Sport udah punya lehernya, tinggal pasang aja silinsernya. Ini ukuran 50, banyak ukuran silinser normal pada umumnya ya, knalpot racing. Jadi leher kalian udah punya ya, tinggal beli silinsernya aja, lebih hemat. Atau mau full system sekaligus, kayak punya saya juga ini bisa ya. Ini diklaim dari pihak Lone Rider-nya ya. Ini kena minyak ya. Jadi ini sama dengan FU saringannya itu tipe sekat. Jadi bukan tipe DB killer atau tipe gas wall ya. Jadi ini memang minim perawatan ya karena tanpa gas wall. Kalau nggak percaya kita lihat ya saringannya ini hampir-hampir sama dengan FU. Bentar saya nyalakan dulu ini ya center. Bentar. Tuh ya. Mirip ini kalau di video nggak terlalu jelas. Tapi di sana itu mirip sekat FU ya. Tuh ya. Ini posisi baterainya gimana? Pokoknya mirip sekat FU ya. Ini dari pihak Lone Rider memang didesain ini pakai sekat mirip FU tapi ada penyesuaian sedikit sehingga performa sedikit lebih unggul dibanding dengan ketika pasang cuman FU doang. Karena sebelumnya ini knalpot FU ini ya paling laris, banyak dipakai di motor Bebek, Matic, Sport dan lain sebagainya ya kan ya. Yang pingin suaranya nggak berisik karena kalau berisik banget ya nggak semua orang suka berisik ya, jadi mengganggu pencemaran ini ya. Pencemaran suara lah kasarnya. Jadi yang adem-adem ya pakai FU. Tapi sekarang ada pilihannya. Salah satunya merek Lone Rider ya. Karena memang banyak juga sih yang merek-merek lain yang ada tipe silent. Tapi Lone Rider ini salah satu yang mantap. Ini logo yang baru ya. Knalpot balap, local friend, original product. Ini jargonnya knalpot balap. Ini dari Lone Rider udah terkenal ya. Terus nih bagian belakangnya tuh ada tambahan model begini ya. Sarangan-sarangan model begini ya.
Selebihnya di belakangnya memang kayak FU ya. Yang di versi lama mirip banget dengan FU ya, mirip banget dengan FU Karbo ya. Cuman sekarang yang versi terbaru yang logonya Lone Rider begini ada tambahan begini ya. Ini sebetulnya bagus untuk torsi, jadi nggak terlalu las banget ya. Mesin bahkan lebih awet yang tipe begini ya. Kalau belakangnya seperti tadi ya, mungkin nggak terlalu tuh ya. Ada kayak, pokoknya sekat kayak FU lah, mirip dengan FU ya. Jadi ini tanpa glass wool, tanpa ada back killer. Jadi sekatnya sekat mirip FU ya. Nanti kita tes ya. Kita tes, tenang aja. Sekarang bahas dulu ini ya. Nah, ini ada saringan ini bagus untuk turbulensi, untuk tendangan baliknya. Terus ini bagus buat mesin. Jadi nggak terlalu blong, malah lebih awet ke mesinnya. Apalagi ini ya inilah cocok untuk mesin standar atau korekan harian ya kan. Kalau korekan full tentu pilihannya knalpot racing yang benar-benar full. Oke, sekarang kalau leher gampang ya kalau leher. Kalau leher kan udah dijelaskan, selain bisa pakai merek ini sama yaitu Lone Rider, bisa juga pakai yang udah ada. Misalnya saya punya knalpot lehernya merek lain, silinsernya tinggal ganti aja pakai Lone Rider ya, bisa. Ini ukurannya 50, kebanyakan umumnya knalpot racing ya 50 ya. Jadi memang klaim dari si pihak Lone Ridernya, skat dibuat mirip dengan FU tapi ada penyesuaian sedikit. Jadi supaya tenaga lebih oke dibanding dengan FU Karbo. FU Karbo itu udah oke banget ya, udah enak. Pokoknya kalau knalpot standar diganti knalpot FU Karbo, silinsernya udah pasti lebih enak dari standar. Apalagi ini ya. Ya, kalau dibanding dengan knalpot racing ya tentu besar power knalpot racing ya kan ya, asal settingan sesuai. Tapi ini untuk harian dengan suara yang adem tentu lebih dari cukup performanya. Oke? Sekarang saya mau pasang dan mau bandingkan ya. Saya mau bandingkan dengan knalpot racing suaranya seperti apa. Plus dengan FU Karbo suaranya seperti apa. Saya mungkin contohnya sampel 2 knalpot racing yang populer di Indonesia ya. Itu sebagai sampel aja karena knalpot racing di Indonesia banyak ya. Nah, ada sampel 2 knalpot yang mau saya bandingkan dengan si Lone Rider versi silent. Karena Lone Rider juga tipe berisiknya juga ada. Nah, yang saya bahas di sini tipe silent karena sekarang bosen lah ngetes knalpot yang berisik-berisik. Ya udahlah sekarang versi silent. Oke, saya pasang dulu dan kita bandingkan. Oke, Gan. Ini dia Gan. Gaspol. Nah, ini udah saya buka knalpotnya ya. Nah, udah saya buka. Ini motor saya udah hampir 5 tahun tapi ketika dibuka bodi dalamannya bersih. Nah, ini sebagai perbandingan. Ini yang Lone Rider Silent dan ini FU karburator ya. Perbedaannya ya lebih kecil ini ya. Jadi lebih sporty. Kalau ini terlalu gede banget memang, jadi kesannya terlalu jumbo. Ini cocok kalau nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya. Ini sedikit lebih gede daripada silinser racing ya. Sedikit lebih gede ya. Kalau ini jelas gede banget ya. Oke. Bersama kucing racing ya kan. Oke. Sekarang kita mau tes. Kita pasang, kita tes suaranya seperti apa. Penasaran antara si ini dengan ini plus knalpot racing kan. Nah, ini udah terpasang ya. Terpasangnya PNP ya. Gampang lah kalau ganti knalpot ya. Sekarang kita tes suaranya dan ngebandingin dengan ini plus racing. Gimana sih untuk penampilan? Ini juga sporty ya. Nungging jadi nggak terlalu ke bawah banget, jadi nggak terlalu ngaceng ke atas, nggak terlalu ke bawah banget, jadi pas. Jadi nggak ngebentur plat nomor ya. Ini biasanya kalau yang ngaceng banget itu sampai ke sini plat nomor ininya ya, semburan gas buangnya ini enggak jauh. Tapi agak nungging dikit, tapi nggak mentok ke plat nomor ya gas buangnya. Oke, sekarang kita tes aja. Oke, sekarang kita bandingkan suara dari si knalpot FU ya kan ya, FU karburator ya kan ya, ini knalpot standar ya kan ya. Kita dengerin, terus nanti kita bandingkan juga dengan knalpot racing ya kan ya, seperti apa suaranya. Ini dia kan perbedaannya, tentu dengan nanti dengan knalpot silent ya. Oke nih ya, ini suara langsamnya ya. Sekarang kita gas aja ya, kita posisikan seperti ini ya.
dengan standar FU kan menurut saya. Jadi suaranya mirip standar FU ya kan ya. Hanya beda ya hampir 11-12 sih. Ini sedikit lebih ngebas sedikit sih, tapi nggak terlalu beda jauh. FU juga tadi ketika digaspol ya hasilnya memang segitu. Jadi beda-beda tipis. Nah, berbeda dengan knalpot racing. Nah, sekarang saya kebetulan punya contoh sampel knalpot racing dari dua merek ya. Jadi kita bandingkan dengan suara ini seperti apa sih suaranya. Oke, ini dia kebetulan saya udah buat videonya sebelum-sebelumnya ya kan ya. Ada sampel juga dan ini dia perbandingan dengan knalpot racing gun. Nah itu perbandingan dari motor dengan spek yang sama, bahkan ESU-nya juga ESU standar ya motor saya ini ya. Jadi ketika pakai knalpot FU dengan knalpot ini hampir sama. Sementara kalau dibanding dengan knalpot racing jauh beda suaranya kan, lebih berisik yang racing. Jadi kalau si knalpot Lone Rider Silent Racing ini tentu ini sangat recommended bagi yang sopan, bagi yang nggak mau ketilang polisi tapi pingin tampilan tetap sporty ala-ala racing. Ya lihat aja ini nih. Ya, ada dua tipe ya. Ada tipe ngaceng ke atas, ada tipe ini standar seperti ini ya kan ya. Yang jelas ini lebih nungging sedikit dibanding dengan standarnya. Yang jelas ini sangat sporty kan. Jadi pilihan kembali kepada Anda. Apakah kalian mau yang berisik? Ada yang dari merek Lone Rider. Apa mau yang tipe Silent Racing? Tentu ada. Seperti yang saya pakai ini dengan alasan saya pingin sopan, pingin nggak ketilang polisi, sama pingin yang suka yang adem-adem. Bosen denger suara knalpot yang bisingnya, nyebelin. Nah itu kan, mungkin kita akan jumpa di video-video selanjutnya. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik. Mantap, gaspol bang.